Nah, kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita siang hari ini, bagaimana menghadapi masa pandemik ini dengan tetap kreatif, produktif, serta positif. Beliau merupakan pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, dan public speaking. Beliau telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, South Africa, South Korea, Thailand, Malaysia, Ukraina, Rusia, dan yang lain-lain. Lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Squeeze Dream Achievers. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar, baik di dalam maupun di luar negeri. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Beliau juga seorang narasumber di Radio Smart FM 95.9 FM setiap Selasa pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun. Wow. Pak James, yes, adalah Indonesia's favorit trainer dan seminar speaker, Mr. James Squeeze. Halo, finally, ini orang paling sibuk di dunia. Jadi benar-benar susah banget, tetapi hari ini kita senang karena Bapak bisa bergabung bersama kami. Saya senang banget, terutama karena khususnya hari ini, 25 Juli 2020, Aswata bangga kita sudah 56 tahun melayani Indonesia. Dan sebelum kita mulai, ada hadir bersama kita Ibu Ratnawati, Pak. Wow, Ibu Ratnawati. Marketing dan Sales Corporate Director Aswata berkenan untuk menyapa kita semua. Silakan, Ibu. Selamat siang, nasabah dan mitra Aswata, serta permisa yang setia meramaikan acara webinar series 56 tahun Aswata. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua diberi sehat selalu. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami, manajemen Aswata dan segenap karyawan, karena hari ini tepat ulang tahun ke-56 Aswata, yaitu pada tanggal 25 Juli 2020. Di hari ulang tahun Aswata ini kita mendapat kehormatan dari Bapak James Squeeze yang akan memberikan sharing mengenai how to be creative, productive, positive, during the pandemic COVID-19. Terima kasih Pak James Squeeze yang sudah mau bersedia meramaikan acara ulang tahun Aswata dengan sharingnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para nasabah, para mitra Aswata yang telah mendukung, yang telah memberikan kepercayaan selama ini kepada Aswata sehingga Aswata bisa terus kokoh berdiri dalam melayani nasabah di seluruh Indonesia. Besar harapan saya, semoga ulang tahun Aswata yang sudah mencapai usia panjang dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk tetap semangat berkarya dan bangga melayani Indonesia. Sukses dan terus berjaya untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih atas Ibu sudah bergabung juga bersama kami ya. Ulang tahun adalah saat yang tepat untuk kita menghitung bertambahnya jumlah teman. Kalau kata orang bijak, jangan hitung dari jumlah usia, tapi kita harus hitung dari jumlah relasinya. 56 tahun itu satu perjalanan yang cukup panjang ya, jatuh bangun, pasang surut semua sudah dilewati. Siapa yang sangka tahun ini kita rayakan di depan kamera seperti ini. Semua pasti masih ingat ya kemeriahan kita di tahun lalu tuh di ulang tahun yang ke-55 Pak James, kita punya puncak acara, kita gelar Aswata Run dengan 1.000 runners gitu ya, ikut meramaikan acara gitu. Tiba-tiba semua berubah gitu ya. Nah, ini pastinya akan berdampak juga pada bisnis seminar dan training ya. Mungkin Pak James bisa cerita sama kita gitu. Ketika pandemik ini sudah terjadi di awal-awal gitu. Apa yang terjadi dengan bisnis seminar dan training? Silahkan Pak.
Oke, thank you Bu Dewi, thank you Bu Ratna ya sudah berikan kesempatan. Thank you loh Bu Dewi atas kesabarannya ya. Ingatkan saya terus ya. Ini pun saya di tengah-tengah training, di tengah-tengah Zoom training dari pagi jam 9 sampai jam 5 ya. Full training for trainer. Cuma saya kabur 1 menit, 1 jam hadir di sini dulu ya. Nanti balik ke training lagi. Yes. 56th anniversary. Selamat ya kepada Aswata ya. Dan saya masih ingat berapa banyak tahun yang lalu waktu saya mulai-mulai banyak training kepada teman-teman di asuransi Waratata ya, Aswata ya. Banyak sekali salesnya dan sebagainya. Oke. Now, ya betul sih, betul ya. Dalam kondisi ini training saya kan selama ini saya bawa training selalu offline ya. Mau di hotel, mau di perusahaan 100% offline. Oke, tiba-tiba dengan pandemik ini semua harus work from home. Seminar saya dari Maret sampai Juni batal semua. Setiap seminar batal, uang yang sudah disetor pun refund. Ya, sebagian yang bilang udah Pak James nggak usah refund, nah simpan dulu nanti kalau sudah selesai kita lanjut. Mereka nggak sadar bahwa bakalan selama ini. Ya, tapi dari awal-awal Maret, pertengahan Maret, waktu sudah ada tanda-tanda ini, saya nonton juga YouTube pidato dari Perdana Menteri Singapura, Mr. Lee Hsien Loong ya. Dan di Maret aja dia sudah bilang siap-siap ini secepat-cepatnya Desember. Siap-siap secepat-cepatnya Desember, oke? Maka sejak Maret saya sudah siap mental bahwa bakalan tidak mungkin, jangan mimpi akan ada seminar di hotel sebelum Desember. Nah, kalau jadi siap mental ya, siap mental dulu gitu ya. Iya, jadi siap mental sebelum Desember. Jadi, kalau batal training 1-2 bulan masih bisa survive lah ya. Tapi kalau dari Maret sampai Desember batal semua, kita mau makan apa, betul ya? Kita juga perlu income, jujur perlu income juga kan. Jadi mau nggak mau harus switch, Kita lihatlah apa yang memungkinkan. Ya, bincang-bincang sama teman-teman. Ada teman yang nasihatkan saya, Pak James, pakai Zoom aja. Nah, ini teman-teman saya mau kasih tahu, teman-teman yang hadir hari ini. Teman saya bulan Maret bilang kepada saya, Pak James pakai Zoom aja. Bulan Maret, jujur saya ngaku kepada Anda, bulan Maret Zoom itu benda apa saya belum pernah dengar. Boro-boro pakai. Apa itu belum pernah saya dengar. Jadi dia bilang, pakai Zoom aja Pak, saya sering pakai kok. Atau kalau Bapak nggak nyaman dengan Zoom, pakai Google Meet aja. Atau Google Hangout juga bisa. Saya malu. Tiga ucapan itu saya belum pernah dengar. Okay. So ini adalah adaptasi yang cepat banget gitu ya. Jadi Bapak langsung belum pernah dengar, langsung bikin semuanya di Zoom. Ya, jadi Zoom ya. Oke, lu demo kasih gue lihat deh. Oh begini ya, kayaknya bisa deh, Belum pernah ya. Terus saya sambil itu saya langsung switch modul saya, semua saya buat menjadi Zoom online. Dari seminar sehari menjadi sesi 2 jam, ya 2 hari ya. Dari fee 1,5 juta saya pangkas jadi 399.000. Nanti saya kasih tahu penjelasannya ya. Dan setelah itu saya langsung buat brosur untuk 10 topik Zoom. Langsung hajar ke pasar ya, dan hari pertama seumur hidup saya pakai Zoom. Saya minta teman, lu duduk di samping gua ya. Jadi kalau ada error, ada yang admin, oke? Ajarin operate ya. Ada yang operate, saya operate, tapi kalau ada utak-atik dia duduk samping saya. Itu pertama kali Zoom. Dan sejak itu sampai hari ini puji Tuhan sudah 4 bulan ya, dari Maret sampai sekarang. Yeah. Ini acara Zoom yang ke-200 sekian. Total sudah 28.000 orang ikut training Zoom kita. Wow. So moral of the story is mau nggak mau harus change. Mau nggak mau harus change. Betul. Ya. Aku masih ingat banget tuh training pertama Pak James tahun 99. Waktu itu saya ikut join training customer service. Jadi saya dikirim sama company saya, itu sebuah perusahaan pembiayaan asing gitu ya. Kirim saya ke training customer service. Pulang dari situ, saya langsung change profesi dari customer service jam ke sales marketing karena terlalu bersemangat. Yes, itu awalnya loh, itu awalnya. Wow. Karena training itu luar biasa ya buat saya, sehingga saya bilang sama bos saya kayaknya akan lebih oke nih kalau saya terjun di sales marketing gitu. Itu berawal dari training itu. Wow. Nah, 10 tahun kemudian
saya ada pimpin satu tim sales marketing gitu ya. Karena saya masih terkenang banget itu training yang pertama, saya bertahun-tahun setelahnya nggak pernah dapat kesempatan untuk ketemu lagi ya Pak James. Okay. Nah terus ini satu tim sales yang kurang lebih sekitar 10-12 orang gitu, yang tiap minggu saya harus kasih coach, kasih motivasi gitu kan ya. Suatu hari saya undang mereka, saya tulis, kita akan mendengarkan seminar James Quick gitu. Langsung saya dipanggil bos loh, saya masih ingat, mudah-mudahan bosnya kalau nonton lupa ya Pak ya. Meskipun saya tahu ya dalam 4 bulan ini memang kita juga maksudnya heboh terus gitu. Saya lihat jadwalnya Pak James juga luar biasa heboh. Tapi kan berbicara di depan kamera sama berbicara di depan publik yang isinya ribuan orang itu kan beda gitu. Yes. Ya apa Pak perasaannya? Yes, memang you are right ya, you are right Bu. Kangen sih, kangen banget suasana di panggung ya, kangen banget suasana di panggung karena energinya berbeda ya, energinya berbeda. Kita bisa benar-benar approach ke audience, interaksi dengan audience ya tanpa ada hambatan. Sekarang kan hambatannya ada layar ini ya, oke. Jadi kita nggak bisa tepuk mereka, kita nggak bisa ikut satu dengan lain berinteraksi, diskusi kan tidak bisa ya. Jadi ya, tapi itulah mindset ya yang kita bilang ya. Mindset kita adalah ya sudahlah, yang tidak memungkinkan sementara dikesampingkan dulu deh ya. Mau ngomong sampai berbusa juga yang tidak memungkinkan kan tidak memungkinkan. Iya, percuma ya, percuma nggak akan. Percuma. Oke, itu jadi kenangan sementara dan kita hope lah segera itu akan kembali ke seperti itu. Tetapi kita harus terima kenyataan bahwa oke, 6 bulan ke depan bakalan seperti ini. Ya, 6 bulan ke depan bakalan seperti ini. Perusahaan pun perlu ada penghasilan, kita juga perlu ada penghasilan. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah fokus kepada apa yang memungkinkan. Oke, ya, yang tidak memungkinkan banyak, yang tidak memungkinkan banyak. Ya, yang tidak memungkinkan adalah daya beli orang turun. Ya, yang tidak memungkinkan adalah orang yang membutuhkan ini mungkin berkurang sedikit, ya. Yang tidak memungkinkan jelas-jelas kita sudah tidak bisa kunjungi pelanggan, ya kan? Itu sudah tidak memungkinkan, ya. Oke. Jadi yang memungkinkan adalah siapa yang masih perlu pelindungan, protection dalam hal insurance, ya. Siapa yang perlu insurance masih ada, tidak mungkin di satu kota 100% nggak perlu. Nggak mungkin. Iya, betul Pak. Makanya tadi saya bilang kalau kami di industri asuransi, kami mungkin masih bersyukur karena dampaknya tidak sebesar industri yang lainnya. Gitu. Betul, ya. Dan nanti malah saya kalau memungkinkan saya share kepada teman-teman yang masih memungkinkan apa, ya. Terus berarti masih ada persentase yang memungkinkan. Nggak mungkin 100% tidak memungkinkan. Oke. Kedua, tidak mungkin semua usaha mengalami kerugian, tidak mungkin. Ya, yang saya selalu percaya teman-teman, ya, ekonomi ini seperti tampan. Ya, tampan ini isinya ada air. Ya, nah kalau tampannya dipindah geser ke sini, airnya di sini, sini nggak ada air. Kalau tampan pindah ke sini, ya sini pula nggak ada air, sini ada air. Ya, nah sebelum COVID, katakanlah bisnis-bisnis tertentu lagi laris manis, dia lagi banyak air. Bisnis ini mungkin nggak terlalu ramai. Tapi oleh karena COVID, tampan ini sudah dipindahkan ke sini. Sehingga orang yang dulu kita anggap punya duit, sekarang lagi susah. Orang yang dulu nggak ada duit, sekarang lagi kebanjiran order. Betul kan ya? Jadi, uang tidak kemana-mana. Uang hanya pindah tangan. Uang tidak kemana-mana, uang hanya berpindah tangan. Tugas kita adalah cari tahu uang itu sudah pindah ke tangan siapa. Itu aja sih. Orang-orang yang sudah dapat pemindahan duit, dia lagi banyak duit. Dialah punya daya beli. Betul kan? Ya, so fokus kepada apa yang memungkinkan, yaitu bagian-bagian segmen-segmen bisnis-bisnis yang lagi banyak duit. Oke? Ketiga, adalah kita sudah sadar bahwa orang tidak mau terima kunjungan kita. Maka kita harus mengunjungi dia lewat WhatsApp, mengunjungi dia lewat telepon, mengunjungi dia lewat video call, dan mengunjungi dia lewat Zoom.
betul? Masih ada 4 jurus untuk Anda jangkau dia. Masalahnya, Anda tidak menguasai 4 jurus ini, yang Anda menguasai hanya kalau ketemu face to face. Nah, keterampilan untuk face to face sudah sementara nggak kepake lagi, sama seperti keterampilan saya untuk seminar di panggung sudah nggak kepake nih, nggak kepake. Lu bisa lompat-lompat kayak ke panggung kayak seperti apa juga percuma, kita lagi duduk nih. Betul ya? Jadi saya harus belajar keterampilan baru, bagaimana tetap kelihatan exciting, kelihatan energik dalam kondisi duduk. Di mana saya nggak bisa lihat orang, saya lihat satu titik kamera doang, tetap bisa gitu. Nah, Anda pun sama. Anda harus belajar bagaimana menyampaikan penawaran Anda lewat telepon. Yang dipakai bukan gerak-gerik Anda seperti saya di panggung, lari sini, lari sana. Yang dipakai hanya mimik muka dan suara dan tangan ini aja. Jadi Anda juga sama. Anda terbatas. Anda harus bisa jualan lewat telepon. Hanya melalui nada dan intonasi suara Anda. Dan bagaimana susunan urutan penyampaiannya. Dan pada satu titik tertentu, bagaimana dari phone switch ke video. Supaya dari suara saja Anda bisa lihat wajahnya. Dan kalau lihat wajahnya, Anda akan tahu bagaimana waktu kapan tepat untuk closing. Maka banyak orang sales tidak bisa closing di telepon karena dengar suara. Nah, Anda harus belajar skillnya bagaimana di bagian tertentu, percakapan tertentu, Anda switch dari audio ke video. Nah, dari sana Anda closing. Nah, itu supaya kita bisa lihat ekspresinya, ya Pak. Betul, betul. Karena susah kita closing kalau kita nggak lihat ekspresinya ya Bu ya. Nah, itu semua skill baru yang harus Anda belajar. Saya tidak suruh Anda belajar ngomong di telepon, sudah tahu. Tetapi bagaimana cara TikTok menawarkan, cari informasi supaya semakin ngomong dia semakin tertarik. Itu keterampilan baru kan. Jadi kalau Anda nggak belajar dan bernostalgia terus, kapan bisa kunjungannya? Kapan bisa? Selama 9 bulan lu nggak ada order dong. Kan harus makan. Yes. Ya. Orang sukses katanya bukan orang kaya dan bukan orang pintar, tetapi orang yang kreatif, katanya gitu Pak James. Yes, betul? Orang yang kreatif dan orang yang mau beradaptasi ya, beradaptasi ya. Nah, tipsnya apa nih Pak supaya kita tetap kreatif nih di kondisi yang sekarang? Sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Oke, nggak sulit-sulit amat. Oke, teman-teman, silakan Anda Google aja. Cari tahu bisnis-bisnis yang laris manis di masa COVID. Google akan kasih tahu Anda kok. Bisnis-bisnis di Indonesia yang laris manis di masa COVID. Itu minimal 20-30 jenis usaha itu muncul. Dan di setiap kota, setiap jenis usaha itu jelek-jelek ada 20-30 PT kan ya. Setiap jenis usaha. Oke, ya. Berarti kalau ada 30 jenis usaha yang laris manis dan masing-masing ada 30 perusahaan, minimal sudah ada 900 perusahaan yang lagi laris manis, kebanjiran order karena COVID. Nah, itulah sasaran Anda dulu. Orang yang lagi punya duit. Nah, banyak orang sales mengalami kesulitan karena yang punya duit nggak dia hubungi, yang lagi tiarap dia lagi cari. Ya kan? Karena mindset kita adalah dulu kan dia kaya. Dulu dia kan kaya, maka kita cari yang kaya. Yang dulu kaya sekarang lagi susah. Yang dulu nggak dilihat sekarang lagi kaya. Anda harus move on. Anda harus switch. Oke, jadi banyak orang sales nggak sadar masih kekeh mau cari orang kaya dulu. Ya, nanti habis COVID dia akan kaya lagi, tapi sementara dia lagi surut. Artinya kita harus membaca situasi ini, kemudian kita akan melihat market-market mana yang memang kita masih bisa tuju. Kurang lebih. Betul. Jadi satu adalah secara pinter, nggak usah pinter-pinter amat, aja Google aja kok perusahaannya ketemu, dan dari Google-nya Anda cari nama PT-PT yang bergerak di bidang ini, dan PT-PT itu Anda cari nomor teleponnya, dari nomor teleponnya seperti biasalah cari tahu kontak number-nya decision maker, baru masuk kan, kurang lebih seperti itu kan. Ya, Pak James, kalau kita bicara soal semangat, saya percaya ya semangat adalah keputusan. Kita kan nggak mungkin nungguin orang lain semangatin kita baru kita semangat ya kan, gitu ya. So tipsnya apa ya supaya semangat diri ini tetap terjaga dan menjadi keputusan yang konsisten dari waktu ke waktu? Oke.
semangat itu bisa dibagi menjadi semangat untuk apa ya, oke ya. Buat saya dalam kondisi ini, di mana kita anggap ajalah udah jalan buntu, betul ya. Kalau kita sudah jalan ke jalan buntu dan kita berdiri di jalan buntu itu dan menghadap tembok melulu, itu depresi banget loh, betul kan ya. Jadi kalau sudah jalan buntu, ya mau tidak mau kita harus mundur beberapa langkah. Betul ya, sudah buntu nih, jalannya udah buntu. Kalau lurus itu cemplung ke laut nih. Mau nggak mau harus balik arah, ya mundur beberapa langkah, terus cari orang dan tanya. Kalau ini Pak, ini depan jalan buntu, saya harus lewat mana ya? Orang akan kasih tahu kiri sana sih. Jadi kalau sudah jalan buntu, udah mentok, lu banting kepala di tembok pun nggak ada jawaban. Mundur sedikit lah, mundur sedikit, tanya orang. Saya juga waktu lockdown, batal semua order, kan saya panik juga kok. Saya panik ini, karena saya belum tahu ada alternatif kan. Tapi di tengah-tengah panik, saya mundur sedikit. Oke. Yang nggak bisa saya minta udah, ya. Jadi sekarang harus apain? Oke. Semangat nomor 1 adalah semangat mencari jawaban. Betul kan? Semangat mencari jawaban. Ya, saya tidak suruh Anda pikirkan jawaban. Enggak pikir. Kalau Anda sudah tahu, nggak mungkin jalan buntu. Betul kan ya? Jadi jangan sok tahu. Oke, semangat cari jawaban. You mau cari di Google, mau cari di YouTube, mau cari di orang, mau cari di buku, terserah. Cari. Karena apapun yang kita belum tahu, orang lain sudah tahu kok. Orang lain sudah tahu. Ya, jadi cari tahu. Nah, buktinya begitu saya cari tahu, ada teman yang kasih tahu saya Zoom. Yang belum saya tahu. Coba kalau saya duduk diam dan pikirin, mana Zoom lintas otak saya? Di kamu saya nggak ada Zoom kok. Betul kan ya? So you can't change. Jadi ada satu kalimat, you can't change what you don't know. You can't change what you don't know. You must know, baru you can change. Betul kan ya? Know itu adalah harus dari orang yang tahu. Oke, jadi poin pertama adalah semangat cari tahu. Begitu sudah cari tahu, semangat mencoba. Semangat mencoba. Waktu saya jalankan Zoom, saya juga nggak tahu ini responsnya bakalan seperti apa. Betul kan ya? Jadi awalnya coba-coba dulu gitu ya Pak ya? Coba. Betul, silakan Bu. Silakan. Ya, coba-coba. Kalau berhasil, lanjut. Kalau tidak berhasil, mundur lagi, tanya lagi, cari lagi kan ya. Semangat seperti itu. Semangat mencoba. Kalau berhasil, semangat lanjut, ya lanjutkan. Kalau tidak berhasil, semangat cari lagi. Pak James, yang dari coba-coba boleh di-share buat inspirasi aja. Hasilnya kayak apa, Pak? Oke. Dan dari coba-coba kan 10 topik yang saya gelar. Ya saya juga nggak tahu mana yang akan dapat tanggapan bagus ya, atau malah 10 nggak bagus karena orang dalam kondisi gitu memang nggak ada mood mau belajar atau apa. Saya juga nggak tahu. Yang penting saya gelar 10 topik. Saya gelar 10 topik. Dan karena saya gelar 10 topik, ibaratnya saya lepas 10 umpan. Lebih besar kemungkinan ada orang yang gigit dong. Tapi kalau saya lepas satu topik aja, berhasil syukur, nggak berhasil kan udah kosong lagi. Jadi saya lepas 10 aja, ibaratnya saya jalan lah. Ya, apa yang dapat, nggak dapat ya sudah, nggak apa-apa. Ternyata saya lepas 10 topik, responsnya ada yang di luar dugaan 150. Saya targetkan setiap topik 100. Ya, saya ragu-ragu. Itu semua achieve target 100 itu Pak? Enggak, jujur enggak. Ya, ada yang 100, ada yang 130, ada yang 80-an, ada yang 70-an, ada yang 50-an, ada yang 180. Jadi bervariasi, ya bervariasi. Tapi kalau pukul rata antara semua topik adalah rata-rata satu topik 85 orang lah, average ya, which is already good. Walaupun di bawah target saya 100, tetapi 85 kali 10 lumayan kok. Ya. Nah, dari sana baru kita sortir. Kayaknya topik-topik kayak gini berat deh. Kayaknya topik-topik kayak gini cocok. Ya, berkaitan dengan topik ini. Bisa kembangin topik-topik yang arah-arah kayak gini apa sih? Nah, baru kita tahu kan. Jadi dari 10 yang kita gelar juga, ada yang gagal, ya sudah gagal nggak apa-apa. Yang sukses, yuk kita ikut arah suksesnya, kembangin ke arah suksesnya. Ya itu semangatnya kan ya, semangat untuk bertualang, semangat untuk coba, semangat untuk terima bahwa bukan semua yang kita kerjakan semua akan berhasil. Itu kenyataan kok.
Ya. Coba aja. Ya. Berarti dari offline ke online ini dalam waktu singkat, kan Pak James juga termasuk salah satu yang cepat ya, switch gitu ya kan. Dari, iya kan, cepat gitu. Tiba-tiba udah ada banyak iklannya, kemudian banyak IG Live gitu kan. Maksudnya termasuk cepat beradaptasinya gitu. Yes. Memang pandemik ini kan mendorong percepatan digitalisasi gitu ya Pak ya, hampir di semua sumber bisnis gitu, termasuk yang Pak James lakukan. Yes. Nah sebenarnya bukan karena sudah tahu akan ada pandemik, Aswata dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah menyiapkan distribusi digital Pak. Jadi gagasan-gagasan digital ini bahkan sebelum pandemik datang ya, sudah sangat menginspirasi kami untuk memberikan layanan online bagi seluruh nasabah. Saat ini tuh Aswata ada aplikasi Sidia, itu bisa lapor klaim secara online. Kita bisa ada informasi bengkel rekanan, kita bisa ada pelaporan iklim, kita juga ada info layanan, sampai layanan direct sama emergency road assistant, itu kita semua taruh di aplikasi ini dengan fitur-fitur lain yang terus kita kembangkan ya. Dan ini kan mudah banget di-download oleh seluruh nasabah di App Store atau Google Play. Ini untuk seluruh nasabah loh Pak. Jadi nasabah perorangan, korporasi, bahkan nasabah-nasabah dari mitranya Aswata. Kayak misalnya kita punya mitra, agen, bank, broker, leasing, semua bisa manfaatin ini. Semua bisa manfaatin ini. Nah, satu lagi kita juga punya Vania. Vania singkatan dari Virtual Assistant Aswata. Ini adalah chatbot. Jadi fungsinya sama kayak customer service. Tapi zaman sekarang orang telepon-telepon gitu kan udah males. Jadi lewat WhatsApp gitu. Dia bisa kasih layanan online. Dia bisa di chat. Dia ada juga di Line, Telegram, Facebook Messenger, semuanya ada, kita sediakan fiturnya. Wow. Betul. Jadi nanti dia akan bantu untuk kasih promo, informasi apapun, termasuk informasi jaringan kantor. Kalau kita bicara kantor ya Pak James ya, dari layanan digital yang kita kasih, kantor kita kan juga masih banyak ini di seluruh Indonesia. Ya, kita dalam pandemik ini kita ada ini Pak, shifting gitu ya, ada shifting 50%. Jadi 50% kita di rumah, 50% kita di kantor gitu ya. Nah, sebenarnya terkait sinergi dan adaptasi perusahaan dan karyawan, saya pengen tahu sih kira-kira tips yang terbaik apa ya dari dua sisi Pak, supaya ini sama-sama positif, supaya sinerginya nanti positif dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan. Jadi karena kita sekarang ini nggak semuanya full, kan kita juga masih takut-takut ya, meskipun kondisinya sekarang udah rame, tapi justru rame kita takut juga. Separuh masih di rumah, separuh masih di kantor, itu gantian gitu, shifting tim gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya working from home ya, konsep working from home itu sudah saya pernah bawa seminarnya tentang working from home di tahun 1996. 1996 saya sudah bahas the Office of the Future ya, dan Office of the Future itu dengan pengembangan teknologi kita sudah bisa work from home, dan benefit of working from home adalah sambil kita kerja kita bisa urus anak, betul kan, dan sebagainya. Jadi banyak benefitnya ya, dan sambil kita yang paling benefit yang paling besar adalah kita ini tidak perlu terjebak macet pagi sampai malam. Buang waktu mondar-mandir dari rumah ke kantor, kantor balik rumah, buang 3 jam. Ya, 3 jam itu bukan hanya buang waktu tapi sangat melelahkan. Ya, oke. Nah, dengan working from home ada benefit seperti itu, ya. Cuma karena working from home adalah satu bentuk yang baru, kita harus bisa ketemu bentuk kerjanya, ya. Format kerjanya, sistem kerjanya, ritme kerjanya, sehingga jangan gara-gara work from home relatif bebas, produktivitas turun. Itu saja. Oke. Jadi kita dengan work from home, kita sudah dapat praktis tanpa harus apa-apa. Setiap hari bonus 4 jam. 3 jam
tidak perlu di jalan. Jalan, kita tidak perlu tua di jalan. Ya kan? 1 jam nggak perlu keluar makan. Betul kan ya? Iya. Jadi dengan work from home, bonus kita sudah dapat 4 jam. Masa sudah dapat 4 jam bonus, jam kerja masih mau curangin. Itu aja kita tanya, betul ya? Ya, betul. Ya. You sudah dapat 4 jam bonus loh. Dan gaji tetap jalan loh. Kok masih mau curangin waktu perusahaan? Itu aja mindsetnya dulu. Ya. Oke, ya. Bahwa sambil kerja, sekali-sekali kita ke dapur colek makanan, oke lah. Sekali-sekali kita ke kulkas ambil makanan, oke lah. Sekali-sekali kita mampir ke rumah Anda, kamar anak kita, elus-elus rambutnya, ya, tepuk pundaknya, terus balik ke kerja, boleh. Tapi janganlah curi setengah jam kerja ngorok. Betul ya? Curi jam 1 jam kowe sepeda. Kan itu kan curang, itu curang. Oke, ya. Jadi satu pengertian, satu pemahaman, dan satu tekad lah, komitmen kepada diri sendiri bahwa 9 to 5 memang jam kantor. 9 to 5 memang jam kantor. Ya, jalan ke dapur sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai 9 to 5 itu lu curi 45 menit tidur, itu udah nggak etis. Oke, ya. Dan orang-orang yang tidak etis dan tidak jujur sama diri sendiri sulit maju. Sulit maju. Betul kan ya? Orang yang jujur sama diri sendiri adalah orang yang disiplin. Sengantuk-ngantuknya dia bilang nggak boleh. Ini jam kerja. Orang kayak gituan sukses. Orang kayak gituan sukses. Jadi Anda bukan bohongi perusahaan, Anda membohongi diri sendiri. Dan komitmen ya Pak ya. Betul, komitmen. Kalau lu nggak bisa komit ke diri sendiri, lu mau komit ke siapa lagi? Kalau hal yang sederhana, menyangkal, mengantuk aja lu nggak sanggup. Bagaimana you mau lawan atas kondisi pasar yang sulit? You gimana mau fight? You nggak kuat terhadap diri sendiri loh. Betul kan? Okay. Itu poinnya. Jadi bukan bohongi perusahaan, you bohongi diri. Satu. Kedua, anak Anda lihat loh, Papa jam kerja tidur. Ayo, malu ya. Lihat loh, Papa jam kerja tidur. Nah, kalau you sudah kasih contoh Papa jam kerja tidur, you gimana punya hak moral bilang kepada dia, belajar jangan diranjang. You gimana ada hak moral tegur anak saya sendiri, belajar jangan diranjang. Dia jawab, mending saya diranjang baca, Papa jam kerja tidur. Aduh. Nah, loh. You nggak punya hak moral. You kasih contoh jelek kepada anak Anda sendiri. So, it's basic, oke? Harga diri, tanggung jawab. Itu dulu deh, itu dulu. Ya. Pak James, di ulang tahun ke-56 ini, tipsnya apa ya supaya kita tetap tumbuh dan tetap menjadi lebih baik di industri? Yes. Thank you very much ya. Saya sudah dikasih kesempatan ya. To me it's such an honor ya. On your 56th anniversary saya hadir ya. Oke. Ya, of course. Tadi Ibu sudah kasih saya lihat ya apps-nya Cydia, apps-nya Vania ya. Itu sudah menunjukkan bahwa Aswata progresif ya. Aswata sudah selalu satu langkah di lebih cepat dan di depan keadaan. Ya, satu langkah di depan keadaan. Oke. Nah, yang saya lihat, bukan lihatlah, saya bayangkan ya, di pusat sudah begitu progresif lihatnya. Kantor pusat sudah begitu progresif sampai investasi waktu ya untuk mengembangkan 2 apps ini ya. Biaya itu signifikan banget itu. Biaya signifikan banget itu ya. Oke, biaya signifikan. Untuk apps itu ya merem-merem 1 miliar adalah. Oke, merem-merem 1 miliar ada. Maybe more, I don't know. Tapi merem-merem 1 miliar ada. Oke, investasi 1 miliar itu ya. Jadi tekad sudah ada, komitmen manajemen sudah ada dalam hal turunkan dana, komitmen manajemen sudah ada dalam hal tuntaskan sampai pakai program ini jalan. Berarti manajemen sudah menunjukkan contoh. Saya khawatirnya ini apps-nya begitu bagus, tetapi orang sales masih belum mensosialisasikan ini kepada nasabah. Betul? Ya. Ya, jadi kembali ke orangnya ya, kembali ke. Jangan sampai 70% nasabah Aswata tidak sadar ada apps ini.
tidak sadar. Ya. Sehingga sia-sia ini. Seolah-olah kita adalah perusahaan yang ketinggalan. Nanti jangan-jangan sampai nasabah Anda dengar dan lihat apps lain dari kompetitor yang barusan jadi dan dia anggap kompetitor Anda lebih maju. Padahal Anda punya. Padahal udah ada. Nah, itu ironisnya. Oke, jadi orang sales, orang non-sales selalu harus mensosialisasikan. Pak, ada apps ini, pakai aja apps ini, Pak. Daripada telepon capek-capek, ya, nomor yang Anda telepon sedang sibuk, capek, gerah, Pak. Pakai apps ini aja. Apps ini. Bahwa 20% sampai 30% nasabah kita gaptek, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, ada yang gaptek, nggak apa-apa. Tapi yang tidak gaptek, utamakanlah 80% sudah lari ke apps. Barulah sesuatu yang baru itu bisa hidup. Kalau nggak mati suri, mati suri. Itu pesan saya. Jadi manajemen sudah punya mindset yang progresif. Seluruh populasi Aswata pun harus ikut mindset yang progresif itu. Kalau enggak kan nggak nyambung. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi kalau teman-teman ikut seritme dengan manajemen, pola pikir manajemen, nah ini akan jalan kapal ini dayung bareng. Pasti lebih cepat. Pasti lebih cepat. Oke. So kita harapkan di 56 tahun ini kita bisa jalan dayung bareng sih Pak James, kurang lebih seperti itu. Kita juga ada ini nih Pak, 56 tahun ini kita ada bagi-bagi hadiah loh buat nasabah. Ya, kita ada bagi-bagi GoPay sampai dengan 1 juta itu untuk 3 produk. Wow. Jadi ada produk asuransi mobil dengan manfaat ekstra itu Auto E+, kemudian ada Aswata Usaha E+, itu asuransi properti. Kemudian ini properti untuk tempat usaha ya, gitu. Jadi bisa restoran, toko, salon, apotik, begitulah ya. Nah, kemudian yang terakhir tuh asuransi untuk rumah tinggal dan apartemen. Kebetulan yang usaha E+ dan yang Auto E+ tuh kita udah pernah ada webinarnya kemarin, masih bisa disaksikan sih di YouTube-nya Aswata. Kalau Bapak Ibu berminat gitu ya, teman-teman berminat bisa dilihat. Atau bisa dapetin informasinya di sales office Aswata di kota terdekat gitu. Nah, hadiah ini sama Pak, untuk nasabah individu bisa, nasabah korporasi bisa gitu. Bisa cek jaringan kantor kita di webnya Aswata di aswata.co.id atau bisa telepon, kita juga ada tanya Aswata di 1500298 atau chat Fania bisa di 08 111 500 299. Yes. Jadi teman-teman sales, ini giveaway 1 juta ini ya sebenarnya adalah peluru buat kita sebagai orang sales. Yes, betul. Betul ya. Jadi bukan ini kan undian buat yang sudah ada. Enggak, ini peluru. Ya, peluru sehingga kita punya alasan untuk nelpon pelanggan kita. Kita ada alasan untuk nelpon pelanggan kita. Pelanggan yang masih aktif ya, untuk kita bisa cross sell ya. Mungkin dia sudah punya asuransi kendaraan, minta dia tawarin dia asuransi kendaraan kedua. Rata-rata di Indonesia orang punya 2 kendaraan kok, apalagi usaha minimal ada 3 sampai 4 kendaraan ya. Walaupun dia sudah ambil asuransi kendaraan dari Aswata, belum tentu kendaraan lain itu diasuransikan loh. Ya, jadi Anda bisa pakai ini untuk telepon dia, untuk kasih tahu, lalu ngomong-ngomong, lari ke sana. Ya, atau dari kendaraan bisa asuransi usahanya, tokonya, atau sebaliknya dia sudah punya asuransi toko, cross sell ke kendaraan dan sebagainya, betul ya. Jadi ini alasan untuk orang sales berjualan, oke? Jadi itu peluru ya. Dan juga mungkin pelanggan-pelanggan Anda yang selama ini relatif alot, Anda bisa pakai 1 juta ini untuk bel dia, kasih tahu dia lagi, dan sekaligus ajak dia lagi. Ya, dan jadi ini atau juga bisa hubungi orang-orang baru ya sebagai alasan. Jadi 1 juta ini alasan kuat untuk Anda telepon orang. Oke? Ya, jadi ini adalah peluru lah ya Pak. Yes. Ya, jadi dimanfaatkan. Yes. Ya. Oke, Pak James, saya selalu terkenang sama satu cerita yang Bapak pernah bawain. Yang ini pakai kostum juga deh kayaknya. Cerita ini ngajarin kita supaya kita nggak kejar-kejar kupu-kupu, tapi kita jadi kebunnya saja.
Oh, Masih yes. ingat? Masih Yes. ingat. Pak James, share dong ke kita siang hari ini. Itu Tachi loh. Oke, teman-teman, ya, saya suka share, ya, ada dua cara untuk menangkap kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu ibaratnya pelanggan. Oke, cara pertama adalah kita beli butterfly net, ya, jala, ya, dan kita kejar kupu-kupu, ya, dan itu waktu kecil saya seperti itu, kejar kupu-kupu, dan ternyata kupu-kupu ini seolah-olah anggun, tapi nggak bodoh. Ya, kita mau tangkap dia, dia terbang. Kita mau tangkap dia, dia terbang. Ujung-ujung kita nanti capek kejar kupu-kupu. Oke? Cara kedua adalah saya lihat tetangga saya, rumahnya banyak kupu-kupu loh. Ternyata, dan dia nggak perlu kejar kupu-kupu, tapi kupu-kupu datang. Kenapa? Karena rumahnya, tamannya indah. Bunganya banyak. Nah, dengan bunganya banyak, kupu-kupu datang. Dan saya lihat juga, ternyata kupu-kupu jarang datang sendirian loh. Kupu-kupu datangnya rame-rame. Bawa rombongan. Bawa rombongan, oke? Dan kuncinya kalau mau ada banyak kupu-kupu datang dengan sendiri plus bawa rombongan, Anda harus bangun taman. Oke? Anda adalah taman. Anda adalah taman. Nah, kalau kupu-kupu itu bunga, tapi bukan sembarang bunga. Anda kalau mau bikin taman bunganya indah, Anda harus cari tahu kupu-kupu suka bunga seperti apa. Bunga yang disukai manusia belum tentu cocok buat kupu-kupu, betul kan ya? Jadi Anda harus pelajari sifat kupu-kupu supaya pasang bunga yang mengundang dia. Nah, kalau Anda mau jadi bunga dan taman, pelanggan Anda suka apa sih? Apa yang dicari oleh seorang pelanggan terhadap seorang sales? Apa yang dicari dari seorang pelanggan terhadap seorang sales? Jadilah orang sales yang justru yang Anda punya, sifat Anda, pengetahuan Anda, keterampilan Anda, itu yang disukai pelanggan. Itu yang dibangun. Oke, dan setelah itu kalau Anda sudah bangun yang disukai pelanggan, secara otomatis pelanggan datang dan bawa rombongan. Contoh, Ibu Dian 10 tahun yang lalu ikut seminar saya dan kemudian berkenan Ibu Dian bawa rombongan kan. Tim Anda 10 orang ikut. Walaupun nonton video tapi nggak apa-apa. 10 orang kan kenal saya. Dan 10 orang itu mungkin sekarang sebagian sudah jadi supervisor yang dia lihat nama saya. Kayaknya waktu itu saya pernah, yaudah ikut aja. Kan lebih membantu gitu ya. Jadi jadilah taman. Oke, but in order to jadi taman, perlu Anda mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Anda harus modalkan waktu, tenaga, dan biaya untuk membangun taman yang ada dalam diri Anda. Dan ketiga, itu butuh waktu. Itu butuh waktu. Ya, katakan butuh 2 tahun. Astaga, 2 tahun. Nah, katakan Anda lihat 2 tahun Anda malas lakukan. Dan Anda tidak melakukannya. Tahun 2022, Anda masih belum ada apa-apa kan? Tapi kalau Anda bangun sekarang, 2022, minimal juga sudah setengah jadi. Betul kan? Nah, Anda lakukan atau tidak lakukan, tetap Anda akan tiba di 2022 kok. Sama aja. Ya, oke. So, bangun taman. Bangun taman. Ya. Pak James, waktunya kita pengen nambah. Jadi gini, kita udah identifikasi ada 2 orang yang kita kepengen kirimin ini, Pak James. Oke. Ya. Pertanyaannya sebenarnya kepengen kita bacain sih kalau ada waktu. Cuman ini diceritain dulu deh. Tadi saya janji saya mau cerita kenapa saya pilih Anjani Cake gitu ya. Kita mau tanya deh sama kesayangannya Anjani ini kenapa ya Pak? Sorry. Kita mau tanya sama kesayangannya Anjani, kenapa saya harus pilih ini coba? Oke. Ini enak atau gimana? Tanya kepada saya. Saya. Oke. Nah, ini apa hubungannya Pak James sama cake Anjani sih? Oh, ini Anjani adalah usaha keluarga saya. Usaha keluarga saya, ya Anjani. Dan kalau kita keluar kota, di setiap kota itu ada ciri khas makanannya. Ya, Palembang ada pempeknya, ya Medan ada bika ambonnya dan sebagainya. Ya, nah kalau di Jakarta ini khas Jakarta. Ya, kue lapis, cake lapis Jakarta. Cake lapis. Jadi Anjani adalah lapis Jakarta. Ya, dan Anjani ini dibuat dengan bahan yang bermutu sehingga begitu Anda coba makan, ya enak banget.
enak banget, oke? Enak banget, enak wangi, banget. Ya? Kita baru buka aja cium wanginya enak banget. Itu dia, ya, wanginya enak, lembut, ya, manisnya nggak terlalu manis, ya, dan pokoknya rasanya benar-benar dapat, rasanya benar-benar pas dari segi teksturnya, dari segi lembutnya, dari segi wanginya, dan dari segi taste-nya. Itu lengkap semua ada di dalam satu kotak Anjani itu. Ya, jadi 2 orang akan dapat ini. Yang pertanyaannya bagus. Nah, sebelum kita kirimin ini, kita ada bacain dulu kali beberapa pertanyaan, kalau boleh kita cepetin gitu ya Pak. Cuman gini, ini 2 orang yang dapat, lalu yang tidak beruntung bisa dapetin ini di mana ya Pak belinya? Oke, silakan Anda ke Instagram aja ya, @anjanicake.id, @anjanicake.id. Anjaninya adalah Anjani pakai E, Anjanie gitu, Anjanie ya, anjanicake.id. Oke, Anda bisa ke Instagram sana, lengkap informasinya dan tes-tesnya, pilihan-pilihannya semua ada di sana. Oke, anjanicake.id ya. Thank you. Saya bacakan. Salah satu kata mutiara yang Bapak sampaikan, jangan pasang target terhadap apa yang kita tahu, tetapi pasanglah target terhadap apa yang kita tidak tahu. Pemahamannya seperti apa ya Pak? Bagaimana memandang dan mengejar target di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke. Jangan pasang target terhadap apa yang kita tahu, pasang target terhadap apa yang kita tidak tahu. Menarik. Oke. Karena yang kita sudah tahu, sudah membawa kita sampai kondisi sekarang kan? Yang sudah tahu. Nah, karena kita tahu, kita tibalah di sini. Yang buat kita belum bisa capai ke beyond-nya, lebih dari sekarang, adalah yang kita tidak tahu kan? Justru yang kita tidak tahu itulah kartu asnya. Yang kita tidak tahu itulah yang buka jalan. Betul ya? Yang kita tidak tahu itu begitu kita tahu, oh ternyata begitu. Nah, kalau begitu saya juga bisa. Itu loh. Oke. Ya. Nah, jadi Anda harus cari tahu yang Anda belum tahu. Yang sudah tahu, sudah dijalankan, sudah dipraktekkan, inilah hasilnya. Jadi kalau mau ke depan lagi, Anda harus lakukan untuk yang belum tahu kan. Nah, masalahnya banyak orang tidak tahu apa yang dia belum tahu. Betul nggak? Betul? Nah, kalau kita belum tahu apa yang kita belum tahu, gimana kita cari? Justru Anda harus bincang-bincang dengan orang yang jauh lebih maju daripada Anda, supaya Anda tanya, kok kamu bisa begini? Oh, itu loh jembatan yang sedang saya cari untuk bisa nyebrang ke sana. Jadi Anda harus bincang dengan orang yang jauh lebih tahu, supaya Anda sadar, ternyata ini loh yang belum saya tahu. Baru kemudian cari tahu. Oke. Menjawab ya, mudah-mudahan menjawab. Satu lagi ya Pak ya. Pak James, bagaimana cara memupuk dan memperkokoh mental seorang pemimpin dalam menghadapi segala permasalahan yang ada, dan apakah mental pemimpin sejati itu terlahir dari karakter yang kita bentuk sendiri karena pembawaan lahir? Bagaimana menurut Bapak dari Anggra Permana? Silakan Pak. Itu bicara tentang pemimpin itu lahir alias bakat atau bisa dibelajar, sampai sekarang masih berdebat. Berdebat ya, karena susah kita tentukan apakah dari lahir sudah demikian atau oleh waktu dia lahir, kondisi keluarganya, kondisi di mana dia dibesarkan yang membentuk sifatnya menjadi seperti itu. Jadi masih faktor X, ya. Yang penting adalah begini aja lah, simple. Yang penting adalah kalau Anda sudah di posisi sebagai seorang atasan, berarti Anda sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap atasan Anda dan tanggung jawab terhadap bawahan Anda. Jadi Anda harus bertanggung jawab atas dua pihak. Sadarilah apa tanggung jawab Anda terhadap atasan, apa tanggung jawab Anda terhadap bawahan, dan wujudkan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Itu satu. Ya. Kedua, terhadap bawahan kita selalu harus jadi sumber harapan. Karena mereka dalam kondisi kebingungan, dia pasti lihat ke kita dong. Harus apa ini? Nah, kalau kita bilang, terus terang gue juga nggak tahu. Nah, mereka kan pasti ada alasan untuk tidak bergerak. Kenapa? Ibu aja nggak tahu. Bapak aja nggak tahu.
Itu jadi alasan buat mereka. Jadi demi supaya mereka tidak beralasan, supaya mereka tetap bergerak, Anda sedikit banyak harus tahu. Betul ya? Bahwa Jawa Solo ide Anda belum tentu berhasil. Nggak apa-apa. Yang penting tahu. Sama seperti saya, anak buah saya, Pak, COVID harus gimana nih? Kita cari makan dari mana nih? Kita coba aja ya, kita coba Zoom ya. Berhasil nggak? Saya juga nggak tahu. Yang penting kita jalani dulu deh. Kayak gitu kan. Jadi mereka ada harapan, Pak, pasang iklan yuk Pak. Kita promo yuk Pak. Jadi teman-teman ada gerakan. Ada gerakan. Kenapa ada gerakan? Karena saya ada usulan. Jadi sebagai atasan, walaupun Anda belum tentu ada solusi, minimal Anda harus punya minimal kasih motivasi ya, supaya semangat. Ya, motivasi itu dari ide. Jadi bukan duduk sama kita harus bangkit, kita harus bangkit. Oke Pak, kita sudah mau bangkit. Mau apain? Gue juga nggak tahu. Kan nggak bisa. Betul ya? Berarti semangat itu dari, yuk kita lakukan ini. Yuk kita coba itu. Semangatnya adalah, there is something I can try. And because there is something I can try, ada dasar untuk hope. Semangat itu dari hope sih. Kalau no hope, no semangat. Ya, hope itu dari ada sesuatu yang bisa kita coba, moga-moga ada hasil. Itu aja sih. Pak, satu lagi Pak, pertanyaan satu lagi sebelumnya. Dari Pak Rafael Bauaman. Pak James punya judul seminar From Good to Great. Bagaimana aplikasinya untuk kondisi saat ini, VS kondisi saat ini tidak good? Oke. Itu dari buku, tiba-tiba saya lupa namanya, Malcolm Gladwell ya, From Good to Great. Oke ya. Dia bilang, bagus itu adalah musuhnya hebat. Bagus adalah musuhnya hebat. Banyak orang tidak menjadi hebat karena dasarnya sudah bagus. Sudah mencukupi, sudah nyaman. Sudah puas. Sudah puas. Maka tidak nge-push untuk jadi great. Ya. Jadi kalau Anda mau jadi great, Anda jangan terlena dengan good. Itu maksudnya. Sudah good pun dilarang nyaman, sudah good pun dilarang santai kelamaan, sudah good pun dilarang terlena, sudah good pun harus satu mendorong diri sendiri untuk jadi lebih hebat dan belajar terus. Sudah good pun dituntut jadi great, apalagi good aja belum. Apalagi good aja belum. Nah, orang yang sudah good aja masih mendorong untuk jadi great. Kita yang good aja belum, masih mau malas-malasan. Oke, jadi dalam kondisi kayak gini, untuk kita yang masih belum capai good, ayolah. Ini bukan soal pandemik. Ini bukan soal pandemik. Ini jadi soal pandemik bukan halangan lah ya Pak. Bukan. Ini soal di tengah-tengah kesulitan Anda bisa bangkit nggak? Itu aja sih. Ini soal Anda dan saya. Bukan soal pandemik. Kalau bukan pandemik, bencana alam, banjir, Gunung Merapi, tetap masalah kan ya? Iya. Terus mau gimana? Masa setiap kali ada kendala kita sembunyi di bawah kolong dan menyalahkan kendala, kapan kita hidupnya? Oke, so ini bukan soal pandemik. Pandemik hanya salah satu peristiwa yang menghambat. Tetapi ini soal Anda dan saya. Bisa bangkit nggak? Bisa atasi nggak? Bisa cari jalan keluar nggak? Itu yang buat kita jadi manusia yang lebih kuat, bukan pandemiknya. Ya. Pak James, terakhir kemana kontak James Gui? Kontak saya di Instagram saya aja, oke? @JamesGui, Instagram saya aja. Anda bisa lihat nomor WA saya di sana, atau Anda bisa DM ke saya, oke? @JamesGui. Yes. Ya, oke. Pak James, mantap, luar biasa. Thank you for joining us. Hari ini kebetulan memang kita ulang tahun, jadi kita memang hari ini semangatnya juga beda gitu ya. Selama 56 tahun kita bangga melayani Indonesia. Kita berharap kita ke depan lebih lagi kita bisa memberikan yang terbaik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas motivasi dan inspirasinya. Thank you sudah memeriahkan hari ini. Terima kasih pemirsa, sahabat-sahabat, teman-teman, nasabah mitra dan seluruh keluarga Aswata yang siang ini tergabung bersama kami ya. Terima kasih juga ucapan selamat ulang tahun 56 tahun dari pagi, nggak berhenti dari mitra-mitra Aswata pada hari ini. Kita yakin kita pasti mampu mewujudkan semua harapan dan mampu melewati semua tantangan kalau kita bersama-sama gitu ya. Stay safe,
stay healthy. Sampai ketemu Pak James. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you, Bu Dewi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Good luck. Thank you. Thank you.